Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuk ke tema 1, subtema 3 ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, subtema 3 ini kita mulai dari pembelajaran pertama. Nah, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran pertama yaitu menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ya, kalimat perintah itu digunakan oleh kita untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat perintah yang pertama, diakhiri dengan kata lah atau kan. Lah dan kan. Kemudian pada akhir kalimat pasti ada tanda seru ya. Pasti ada tanda seru. Ya, ciri yang pertama adalah ada kata lah dan kan pada akhiran ya. Kemudian ada tanda seru pada akhir kalimat. Misal, Doni tutuplah pintu itu. Tanda seru, ada kata-kata akhiran lah ya. Misalkan, Aheng bukakan jendela itu. Nah, ada akhiran kan. Kemudian materi selanjutnya yaitu nih ada contoh gambar bu guru dan siswa-siswinya. Nah, bu guru percakapan dengan Beni. Beni, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Nah, tadi ada akhiran lah, ini bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Kemudian diakhiri dengan tanda seru ya. Tadi yang pertama ada akhiran lah atau kan. Ini ada akhiran lah. Kemudian di akhir kalimat ada tanda seru. Kemudian Beni jawab, baik bu. Kemudian menggambar imajinatif. Gambar dapat dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar itu bermacam-macam, baik kertas, daun, kain, atau papan kayu, bisa juga tembok juga bisa ya. Kalian pernah lihat ya di tembok-tembok di jalan raya pasti ada gambar-gambar ya, ada coretan-coretan gambar. Nah, itu juga bisa dijadikan media gambar tembok ya. Kemudian gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Nah, pensil warna, krayon, dan spidol warna itu biasanya di media kertas ya. Kemudian cat air, cat minyak itu biasanya di kanvas atau kain ya. Kemudian kalau papan biasanya cat tembok ya. Sudah beda medianya, juga alat untuk mewarnainya juga beda. Nah, kemudian ada lagi menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkan. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung. Contohnya, misal Pak Guru melihat pot bunga yang ada di depan kelas. Pak Guru lihat pot bunganya, kemudian Pak Guru amati lalu digambar ya. Atau dengan cara membayangkannya. Contohnya, kalian pernah pergi ke kebun binatang atau pergi ke tempat wisata ya. Misal Pak Guru pergi ke tempat wisata di pantai. Pak Guru membayangkan pantai karena Pak Guru tidak bisa mengamati secara langsung, tidak bisa melihat secara langsung. Pak Guru membayangkan, oh iya ya, pantai seperti apa? Oh, ada pasirnya, ada ombaknya. Oh, di lautnya juga ada perahu, ada nelayan,
ada pohon kelapa. Itu secara membayangkan. Kalau mengamati secara langsung berarti kita lihat secara langsung lalu digambar. Kalau membayangkan berarti kita membayangkan lalu kita gambar. Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal disebut menggambar imajinatif. Jadi berbeda ya. Menggambar secara lihat secara langsung dan membayangkan itu berbeda. Kalau membayangkan itu berarti menggambar imajinatif. Kemudian menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Ayo kita belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan. Kalau ratusan berarti ada 3 bilangan. Pertama dari urutan yang paling akhir dulu ya. Itu ada satuan, ada puluhan dan ada ratusan. Contoh, Made mempunyai 136 butir kelereng. Kemudian Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapakah jumlah kelereng keduanya? Jumlah berarti ditambah atau dikurang? Kalau ada kata-kata dijumlah berarti ditambah. Ada semua juga ditambah atau dijumlah. Atau total semuanya juga bisa ditambah. Nah, contohnya seperti ini. Tadi 136 butir itu milik adik. 100 itu yang ini, ya, yang besar, balok besar. Kemudian 30-nya itu berupa kubus-kubus puluhan, ada 3. Kemudian 6 satuan itu ada ini ya, kubus-kubus satuan. Kemudian 127 butir kelereng milik Jonas, berarti 100 besar, lalu 20 ya, 120 berarti 2 bagian kubus puluhan, kemudian ada 7 kubus satuan. Lalu dijumlah 6 ditambah 7, kita ambil 5 tambah 5 10, sisa 1 2 3 berarti 13. Maka angka satuannya saja 3, lalu di atas kasih 1. 0 ditambah 0 0. Tadi ada 1 ya, sisa 1 ya. 1 ditambah 3 4, 4 tambah 2 itu 6, berarti jadi 60. Kemudian 100 tambah 100 jadi 200, atau 0 tambah 0 0 tambah 0 1 tambah 1 ya, dengan 2 jadi 263. Lalu digabung jadi 263. Nanti Pak Guru kasih cara menghitung susun ya, jumlah atau pengurangan, penjumlahan atau pengurangan ratusan. Nah, ini adalah contoh hitung susunnya. 136 berarti 130 dan 6. Kemudian 127 ada 120 ditambah 7. Kemudian kita tambahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 6 tambah 7 itu 13. 30 tambah 20 itu 50. 100 tambah 100 itu adalah 200. Kemudian 250, karena ini 13 itu gabungan antara puluhan dan satuan, maka ini dipisah. 13 itu terdiri dari puluhan dan satuan, 10 dan 3. Maka 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3. Berarti 200 ditambah 50 tambah 10 itu 60. Karena ini dijumlah ya, karena puluhan. Puluhan dengan puluhan. Karena ada yang sama. Puluhan dengan puluhan. Kemudian jadi 60, 3-nya tetap karena 3-nya tidak ada lagi ya, tidak ada satuan lagi, maka 3. Jadi 200 ditambah 60 ditambah 3 jadi 263. Kemudian cara pendek, tadi cara panjang, sekarang cara pendek. Susun ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai dengan nilai tempat ya. 136 ditambah 127. Satuan dengan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dengan ratusan. Harus lurus, tidak boleh bergeser ya. Harus lurus, satuan juga dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 6 ditambah 7 itu 13. 13 kan angkanya 1 sama 3, 13. Simpan 1, angka depannya yang disimpan, angka puluhannya di atas. Pindah ke sini. Jadi di sini tinggal angka 3. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Lalu hasilnya adalah 263. Kemudian pembelajaran kedua menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita. Sebuah teks dapat berbagai jenis kalimat. Salah satunya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah pada teks diakhiri dengan tanda seru. Apabila kalian menemukan pada teks cerita atau bacaan, misal ada imbuhan lah atau kan, kemudian diakhiri dengan tanda seru, otomatis secara langsung itu adalah kalimat perintah. Kemudian menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Sila pertama Pancasila di sekolah. Contoh pengamalannya adalah 1. Mempersilakan teman yang akan beribadah. 2. Berdoa bersama sebelum belajar di sekolah. Kemudian Pak Guru tambahkan, karena kalian di sekolah itu sering makan ya, sarapan sama teman-temannya, berarti berdoa sebelum dan sesudah makan ya. Kemudian mengikuti pembelajaran atau pelajaran agama ya. Itu pembelajaran agama juga termasuk ke dalam pengamalan sila pertama di sekolah. Kemudian menyebutkan pengamalan sila kedua. Tadi ke satu, ini sekarang kedua. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. 1. Menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Bicaranya yang sopan, tidak boleh membentak, tidak boleh marah-marah. Terus menggunakan bahasa yang baik, tidak boleh bahasa-bahasa yang tidak baik. Harus baik, harus sopan. Kemudian yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan ya, menolong teman. Apabila temanmu sedang membawa buku sangat banyak, kalian menawarkan diri, sini saya bantu membawakan. Boleh itu menolong teman, itu termasuk sila kedua ya. Itu saja ya pembelajaran 1 dan 2. Nanti Pak Guru kasih tugas supaya kalian lebih memahami tentang pembelajaran ini. Oke? Sampai jumpa besok ya. Dadah.